Gimana? Ada yang lihat Nabi sholat? Kalau saya baca hadis, udah lihat Nabi belum? Belum. Nah, ini tantangan anak-anak muda ke depan, anak-anak kita Bapak Ibu, akan muncul gerakan-gerakan baru. Mereka itu tidak sabar berburu. Apa katanya? Gak usah ikut imam, gak usah ikut guru. Langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Langsung ke Quran, langsung ke hadis. Padahal Nabi ngomongnya apa? Sholatlah seperti kamu melihat aku, bukan seperti kamu melihat buku. Gak ada. Apalagi sholat melihat YouTube. Kalau tamu gak kenal Romo Kiai Fathul Huda, beliau lagi pakai baju kaos, gak pakai kopiah, pakai topi pet, dikira cleaning service. Paham? Gak hormat. Tapi kalau kenal, mau pakai baju apa, hormat gak? Mungkin cleaning service-nya gak kenal sama beliau. Jangan buang situ. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hormat itu adalah salah satu sikap orang khusyuk. Karena khusyuk itu salah satu maknanya adalah takzim. Hormat. Tidaklah muncul rasa hormat kecuali kenal kepada yang dihormati. Coba, kalau kepala sekolah jalan nih, itu semua santri diem loh. Benar gak? Kalau kepala sekolah nih lewat, belum pengasuhnya lewat, baru kepala sekolah. Bahkan mungkin wali kelas masuk sudah diem, sudah hormat. Kita ini punya guru dua jenis. Ada guru Jamaliyah, ada guru Jalaliyah. Ada guru Jamaliyah, dia berwibawa dalam kasih sayangnya. Ada guru Jalaliyah, dia berwibawa dalam ketegasannya. Ini saya nggak tahu nih para ustadz ini yang mana ini ya. Coba, dulu pernah jadi siswa, jadi santri, sedang sama guru tegas atau guru penyayang? Sedang sama guru penyayang apa tegas? Yang mana? Penyayang. Benar. Tapi guru tegas perlu nggak? Perlu. Kalau ada guru penyayang, orang ngadu kepadanya. Orang bermanja-manja kepadanya. Siswa sama dia udah kayak temenan. Tapi kalau ada guru Jalaliyah, tegas. Itu santrinya takut. Kalau gurunya udah lewat langsung begini. Nunduk, bener. Nah, perlu ada yang begitu. Untuk supaya dapat rasa khusyuk, kenalilah Allah dari dua pintu ini. Dua sifat ini. Allah yang maha jalil, zul jalal. Dan yang kedua, ikram. Ikram itu jamal. Sisi Allah baiknya atau sisi Allah tegasnya. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu mikir. Sholat tuh jangan mikir. Sholat tuh pakai zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan untuk memikirkan aku. Ini karena kepintaran baca kitab, jadi mikirin Allah lagi sholat. Ya. Jadi mohon maaf nih rahasia nih, ibu-ibu, wali santri, bapak-bapak, kiai-kiai aja belum tentu sholatnya khusyuk. Ini rahasia kita ya. Bunyai, Pak Kiai sama. Mungkin paling gak khusyuk kali. Karena mau sholat, kebawa urusan santri ke dalam sholat. Ini kan gawat.
Kalau itu yang terjadi, gimana dia mau latih orang khusyuk, dianya nggak khusyuk. Karena bingung khusyuk itu letaknya di mana. Supaya mudah harus tahu alamat khusyuk. Alamat khusyuk ada di kolbu. Lau khasya'at qalbuhu la khasya'at jawarihu. Begitu di riwayatnya. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi ini maknanya sahih. Seandainya kolbu seseorang itu khusyuk, pasti badannya khusyuk. Kalau aliran-aliran baru sekarang kan khusyuk itu celana jingkrang, ya kan? Ya. Terus taruh pembatas di depan. Itu bukan cara khusyuk, itu metode fikih. Kalau zaman-zaman guru saya dulu sholat pakai baju batik itu bid'ah Pak Kiai. Tuh, beliau tuh ya, Pak Rais tuh. Apa hubungannya khusyuk dengan baju batik? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Di zaman Rasul, orang nggak biasa pakai baju yang banyak modelnya. Maka Nabi menghindarkan itu karena menghindari kemewahan. Beda bab. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat depan Ka'bah dengan sholat di Masjid Akbar ya namanya. Masjid Akbar di sini, Tuhannya sama nggak? Sama Tuhannya? Beneran? Jangan-jangan beda lagi Tuhannya. Kalau sama, kenapa rasanya beda? Kenapa rasanya beda? Kondisi. Apa namanya? Kondisi itu di baju atau di hati? Di hati. Maka ada namanya Robitatul Ka'bah. Dibaca dalam usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dalam lafaz lain kan mustaqbilal qiblati rakaataini kan begitu. Itu namanya Robitatul Ka'bah. Mengkondisikan badan seakan-akan berhadapan dengan Ka'bah. Yang mengenalkan Ka'bah kepada kita siapa? Allah. Hebat tuh, Rasul berarti itu. Langsung Allah yang mengenalkan. Guru. Karena yang mengenalkan guru sebelum ingat Ka'bah pasti terlintas wajah guru. Namanya Robitotul Mursyid. Robitoh kepada mursyid. Si mursyid bisa kenal karena guru sebelumnya. Guru sebelumnya karena guru sebelumnya. Bersambunglah itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau rajin-rajin sholawat nanti diajak tamasya oleh Allah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak hormat kepada gurunya haram ketemu Rasulullah SAW. Mustahil ketemu Rasulullah. Dia kurang ajar sama gurunya. Rasulullah mengatakan tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Itu bukan tuba liman dakhala tuban. Beruntung tuba itu syajarah, suatu pohon keberkahan yang ada di surga. Maka diartikan beruntung, karena itu artinya pohon keberuntungan. Beruntung orang-orang yang memandangku, jika tidak bertemu aku, yang bertemu orang bertemu aku, kalau tidak bertemu orang yang bertemu dari orang yang ketemu aku. Kita sebut dengan silsilah. Apa sebutannya? Kalau bahasa ahli hadisnya sanad. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti kamu melihat aku salat. Ada di sini yang pernah melihat Nabi salat? Nabi di Jakarta ada Nabi, namanya Ahmad Musodik. Tapi saya nggak pernah lihat dia salat. Gimana? Ada yang lihat Nabi salat? Kalau saya baca hadis, udah lihat Nabi belum? Belum. Ini tantangan anak-anak muda ke depan, anak-anak kita Bapak Ibu, akan muncul gerakan-gerakan baru. Mereka itu tidak sabar berguru.
Apa katanya? Gak usah ikut imam, gak usah ikut guru. Langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Langsung ke Quran, langsung ke hadis. Padahal Nabi ngomongnya apa? Sholatlah seperti kamu melihat aku. Bukan seperti kamu melihat buku. Gak ada. Apalagi sholat melihat YouTube. Sekarang ada cara sholat baru. Mazhab al-YouTubiyah. Jadi dia gak mau belajar sama guru, dia langsung belajar pakai YouTube. Hasilnya ya begitu. Kurang ajar sama guru. Jadi bergurulah kepada ahlullah. Nanti dibawa ke hadiratnya. Insya Allah. Ya. Siapa ahlullah? Orang yang mewarisi kolbunya Rasulullah. Bukan hanya sorbannya, bukan hanya sarungnya. Nabi nggak bisa baca kitab kuning, tapi bisa baca kitab langit. Lebih keren mana? Ini ada kiai ngomong, Nabi itu ummi nggak bisa baca kitab, tapi kayak merendahkan Nabi. Jangankan kitab itu, kitab yang di langit aja dibaca oleh Rasulullah. Ya. Kitab takdir kita aja dibaca Rasul. Lebih keren gitu ya Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Abuya Ar-Razi Hashim. Kita sering melihat di YouTube ustadz-ustadz yang sering membid'ahkan, memusyrikkan dan mensyirikan ibadah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu secara masif. Dan efeknya saya pikir itu sangat berbahaya karena di luar Jawa kemarin, NTB kalau nggak salah, sampai ada pembakaran dan lain sebagainya. Ini kita mensikapinya seperti apa, Ustadz? Karena secara masif mereka terus-menerus membid'ahkan dan bahkan mengkafirkan kita. Bagaimana kita menghadapi atau mengkanter mereka Ustadz yang ada di YouTube? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena YouTube ini bisa didengerin siapa aja, di mana aja, maka kita harus ada di YouTube. Kalau TV kan gak bisa dibawa kemana-mana, kegedean. Ya, YouTube bisa ditonton di mana aja. Sebelum tidur, bahkan ada yang jadi pengantar tidur ya. Gimana sikap kita terhadap dai-dai yang membid'ahkan amalan ahlus sunnah wal jamaah? Kalau dulu ahli kitab menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat itu sesat, lalu Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Biarin Bu, kasihan anaknya, nangis. Ya. Saya juga punya anak, jadi saya tahu perasaannya. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, tanggapilah dengan cara yang lebih ahsan. Ahsan itu kalau dia ilmiah, kita harus lebih ilmiah. Dia baca hadis, kita harus lebih mantep baca hadisnya. Dia penampilannya keren, kita juga harus keren penampilannya. Dia ceramahnya bisa dipahami banyak orang, kita juga harus mulai membahasakan ceramah kita supaya didengar oleh banyak orang. Dia keras, jangan dengan keras, itu namanya ahsan. Kita dengan kelembutan. Tidak adalah kekerasan dilawan dengan kelembutan kecuali yang keras kalah. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih paham dari saya lah ya. Keras, lembut. Bapak-bapak ini keras. Ya, dipegang ibu, lemes langsung. Makanya Allah itu Rahman Rahim. Kalau bahasa anak muda sekarang di kampus, Allah maha feminin. Maha Rahman dan Rahim. Bukan maha kebapaan. Itu ya. Jadi kita harus mulai. Maka ustadz-ustadz yang bagus di sini secara hujah, keaswajaannya terlatih, harus mulai masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram.
Gak usah keren pakai video yang bagus. Pakai yang kecil ini apa namanya? Smartphone. Jangan bergerak sendiri, bergerak berjamaah. Ya, bergerak sendiri berarti kita yang pengen terkenal. Kita nggak mau terkenal, capek Pak terkenal itu. Nggak enak terkenal itu. Tapi lebih enak terkenal di langit. Ya. Kalau terkenal di langit, orang terkenal di bumi dipatwal sama polisi. Di langit juga sama. Kalau terkenal di langit ada patwal langit. Cepat usulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus membalas dengan yang baik. Sekarang mereka belum main fisik, Pak. Tapi nanti bakal ada masa mereka main fisik. Karena itu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surya, tempat mantu beliau, Gus Syafiq, itu sudah main fisik, sudah dor-doran. Irak sudah. Mesir gagal. Untung masih ada Al-Azhar. Apalagi? Yaman udah masuk. Libya sudah gagal. Sekarang pemerintahan baru enggak beres-beres. Nunggu nih, Saudi ini nggak tahu. Habis itu Indonesia. Indonesia habis itu. Jadi kita ini seharusnya beberapa tahun kemarin sebelum pandemi sudah perang. Target mereka udah begitu. Muslim bunuh Muslim. Cuma beda politik. Cuma beda nol. Alhamdulillah Allah masih sayang. Masih banyak wali Allah di negeri ini. Maka Bapak Ibu tetap kita doakan negeri ini supaya tetap aman. Sampai kapan wallahu a'lam. Karena ke depan sudah tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Dan kita sedih, jangankan orang awam, aparat aja sudah ada yang kesusupan. Aparat Pak, kesusupan gimana? Jadi kita nggak boleh kemudian, saya zuhud nggak mau ngajar di dinas. Harus ngajar Pak, harus masuk ke polisi, harus masuk ke tentara. Jangan sok-sok zuhud, udah begini zamannya. Maka para kiai, para ustadz, para guru, mohon jangan menutup diri lagi. Ya, ayo temani saya berdakwah di sosial media. Ya, tapi jangan berbicara yang nggak ngerti. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian, berwukuf. La taqafu waqifan, kan begitu. Jangan kamu wukuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak paham. Bisa juga mauqufan, suatu pemahaman. Jangan coba-coba komentar kalau nggak ngerti. Norak nanti. Jika dia bawa hadis, kita bawa hadis. Kalau dia bawa kitab, kita bawa kitab. Gitu. Dia bawa ayat, kita pakai ayat. Dia bahas tentang tasawuf, pakai kitab. Kitabnya kitab Ibnu Taimiyah. Balasnya harus pakai kitab Ibnu Taimiyah. Jadi jangan dilarang santri, ustadz-ustadz yang jago ini baca kitab Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah saya banyak yang saya khatamkan buku Ibnu Taimiyah itu. Jadi mereka mau belok kemana aja kita kejar. Ya, bener nggak? Ternyata nggak bener. Contoh, mereka mengatakan tawasul syirik. Benar nggak? Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan, tidak mensyirikkan tawasul semua. Ada tawasul yang dibolehkan. Apalagi, mereka mengatakan robitoh mursyid syirik. Tunggu dulu. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah berrobitoh kepada Ibnu Taimiyah. Ya, zikir nggak boleh dengan angka tertentu. Lah Ibnu Taimiyah ba'da subuh sampai istiwa zuhur nggak berhenti baca zikrullah. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi Wahabi. Nah, saya mau tanya nih, di sini akidahnya pakai kitab apa? Jangan sampai kitab Soleh Fauzan. Ya, di kitab itu dianggap syirik orang tawasul, dianggap syirik orang tabaruk, dianggap kufur orang maulid karena menyerupai Nasrani. Harus kembalikan kepada kitab ulama Nahdiyin yang lama yang sudah pakai kitab akidah, akidah Ahlussunnah. Ada beberapa pesantren Nahdiyin kitabnya sudah diganti. Kitab Aswaja,
Tapi namanya doang, dalamnya bukan aswaja lagi. Hati Bapak Ibu. Tidak semua kitab gundul itu benar. Karena kitab gundul itu manusia yang buat. Kalau Al-Quran kan langsung dari Allah. Ya, ini jangan sampai. Beberapa pesantren kita kasih tahu nggak mau, malah saya dimusuhi. Pak Kiai, ini kitab berbahaya. Kitab tauhidnya. Siapa namanya tadi? Soleh Fauzan. Di situ dia bagi tauhid jadi 3 dan dia katakan Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Dia katakan Sufi ubadul kubur. Sufi itu penyembah berhala kubur. Gimana tuh? Aduh, saya kalau bahas gitu ntar jadi tentara lagi Pak. Ntar jadi galak lagi saya. Saya belajar tasawuf supaya kolbu saya lembut. Ya, nanti ada kiai muda di Surabaya namanya Ma'ruf Khozin. Undang beliau untuk masalah begitu. Ya, sahabat saya.